Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan judul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Terakhir kita sudah baca ayatnya, dan sekarang insyaallah akan kita baca tafsirnya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh As-Sa'di, "Tsumma qala ta'ala hakiman bainal firaq." Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara kelompok-kelompok agama yang ada, menjadi hakim bagi mereka bainal firaqil kitabiyah, di antara kelompok-kelompok ahli kitab. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabiina, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan juga mereka tidak bersedih hati. Nah, ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaum Bani Israel, apa yang telah mereka perbuat, nikmat apa yang telah mereka dustakan. Itu telah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Nah, sekarang Allah menjelaskan kondisi kaum ahli kitab secara umum, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka berhak mendapat pahala, baik itu Yahudi, Nasara, Sabiin, dan siapapun mereka. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-mu'allif rahimahullah, "Wa hadzal hukmu ala ahlil kitabi khassatan." Dan ini adalah hukum
bagi ahli kitab secara khusus. Maksudnya ayat ini ditujukan kepada ahli kitab. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ahli kitab. Li'anna as-sabi'ina, karena as-sabi'in as-sahih, yang sahih, annahum min jumlati firaqin nasara, bahwasanya mereka itu termasuk bagian dari kelompok Nasara. Kalau kita lihat ayatnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Hadu orang-orang Yahudi. Wan nasara, Nasara orang-orang Nasara. Was-sabiina, dan as-sabiin. Di dalam ayat ini Allah membedakan penamaan mereka, ada Yahudi, ada Nasara atau Nasrani, ada sabiin. Namun menurut al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah, yang lebih tepat, yang lebih benar, sabiin ini termasuk bagian dari Nasara. Nah, berarti kesimpulannya di sini hanya ada dua kelompok saja, Yahudi dan Nasara. Nah, Yahudi dan Nasara itu termasuk ahli kitab. Ya. Meskipun ada pendapat yang lain yang menyebutkan kalau sabiin ini bukan termasuk Nasara. Ya. Sabiin ini agama lain, agama tersendiri. Bahkan umat Islam di awal-awal munculnya, di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga digelari dengan sabiin. Karena apa? Murtad dari agama nenek moyang. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang masuk Islam itu digelari dengan orang-orang yang murtad bahasa kita. Cuman murtad versi mereka itu keluar dari agama nenek moyang. Nah, itu oleh mereka disebut dengan kaum sabiin. 6. Fa akhbarallahu, maka Allah mengabarkan, annal mu'minina min hadhil ummah, bahwasanya orang-orang yang beriman dari umat ini, wal yahudu wan nasara was sabiin, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang sabiin, man amana billahi, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman di antara mereka semua kepada Allah dan hari akhir, wasaddaqu rusulahum, dan membenarkan rasul-rasul mereka, fa inna lahumul ajral azima, maka sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar, wal amna, dan keamanan, wala khaufa alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan juga tidak bersedih hati. Ya, jadi Allah mengabarkan di dalam ayat ini, siapapun di antara kelompok-kelompok ahli kitab maupun orang-orang yang selain ahli kitab yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan membenarkan rasul-rasul mereka, membenarkan utusan-utusan Allah kepada mereka, maka mereka berhak mendapatkan pahala yang besar, keamanan, dan tidak ada kekhawatiran dan juga tidak bersedih. Ya. Nah, ini penekanan yang harus kita jelaskan jamaah sekalian adalah iman kepada Allah dan hari akhir
dan beramal soleh, yang mencakup beriman kepada Rasul. Oleh karena itu ayat ini sangat relevan apabila kita tujukan kepada masing-masing kaum ahli kitab ketika diutus Rasul kepada mereka. Dalam hal ini orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang diutus pada mereka dahulu adalah Nabi siapa? Musa alaihissalam. Maka orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan membenarkan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka masuk ayat ini. Demikian pula orang-orang Nasara yang telah diutus kepada mereka Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh dan membenarkan Nabi yang diutus kepada mereka, mereka berhak mendapatkan bagian dari ayat ini. Nah, adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun umat yang ada dari kalangan ahli kitab, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengikuti Rasul terakhir yang telah Allah utus. Ya, dalam hal ini harus masuk Islam dan menanggalkan agama nenek moyang mereka. Jadi ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak menunjukkan semua agama benar. Tidak menunjukkan boleh milih Yahudi, Nasara atau Islam. Yahudi di masa Yahudi diutus Nabi Musa alaihissalam, merekalah yang dimaksud di dalam ayat ini. Nasara yang diutus pada mereka Nabi Isa alaihissalam, merekalah yang dimaksud dalam ayat ini. Adapun saat ini, maka Nabi terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada pilihan bagi umat yang lain kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah sebutkan orang-orang Yahudi, Nasara dan As-Sabi'in, Allah memberikan syarat mutlak. Apa itu? Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Ini syarat mutlak. Apa artinya? Siapapun saat ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka dia masuk di dalam ayat ini. Oleh karena itu, kalau ada misalkan orang Yahudi yang datang, ya, orang Nasara yang datang, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim. Anda beriman enggak? Kalau Anda beriman, Anda akan masuk di dalam ayat ini. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak bisa mereka tetap berpegang dengan agama mereka ketika sudah ada Nabi terakhir yang diutus. Makanya Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang memegang kitab Taurat. Ya, padahal belum tentu diimani, hanya sekadar memegang saja. Nabi SAW mengatakan, yang kurang lebih maknanya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak ada pilihan bagi beliau kecuali harus mengikutiku. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali harus mengikutiku.
Dalam sebagian riwayat, jika seandainya Nabi Musa masih hidup lalu kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian tinggalkan aku, la dhalaltum, kalian akan tersesat. Kalau Nabi Musa alaihissalam masih hidup lalu kalian ikuti Musa dan kalian tinggalkan diriku, la dhalaltum, kata Nabi SAW, tentu kalian akan tersesat. Mengapa jamaah sekalian? Karena sekarang Islam sudah sempurna, agama sudah sempurna. Tidak ada pilihan bagi siapapun di muka bumi ini kecuali harus mengikuti Nabi yang terakhir, mengikuti agama yang telah Allah sempurnakan. Oleh karena itu, ayat ini sekali lagi bukan menunjukkan semua agama benar. Meskipun ini dipakai dalil oleh sebagian kalangan, boleh kok kita ini mengikuti agama selain Islam. Maka jawabannya salah. Ya, dari ayat ini saja sudah kita bisa jelaskan ya. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalian Yahudi, kalian Nasara, kalau memang benar-benar kalian Yahudi dan Nasara yang baik, berimanlah kepada Allah dan hari akhir. Ketika ditanya bagaimana cara kita beriman kepada Allah dan hari akhir, nah Allah sudah turunkan kitabnya, Allah sudah utus Rasulnya, imanilah, syahadatlah, jalankanlah Al-Quran, dan ikutilah nabinya. Nah, baru kalian berhak mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam ayat ini. Tapi kalau kalian tetap di atas agama kalian, berarti kalian tidak beriman kepada Allah. Berarti nggak masuk syarat, tidak memenuhi syarat. Ya, jadi pegang ini Bu ya. Ketika kita ditanya, ini katanya orang-orang Yahudi dan Nasara bisa mendapatkan pahala. Tunggu dulu. Man amana billahi wal yaumil akhirnya ini harus dibaca. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sekarang tanya, Yahudi sekarang beriman kepada Allah enggak? Ya. Beriman kepada Allah dan hari akhir enggak? Kalau mereka ngaku beriman tapi tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, sama saja enggak beriman. Wong syahadat itu kan satu paket. Makanya dikatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau beriman hanya kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah, maka tidak sah syahadatnya. Saya beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan yang harus disembah. Baik, Rasulullah Muhammad SAW. Oh tidak, saya punya Nabi sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kita sampaikan, Nabi pernah mengatakan SAW, kalau seandainya Musa masih hidup, lalu kalian ikuti Musa, kalian tinggalkan aku, kalian akan tersesat. Nah ini ya, syarat mutlak. Taib. Kemudian kita lanjutkan, wa amma man kafara minhum, dan adapun orang yang kafir di antara mereka, billahi wa rusulihi, kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fahuwa bididdi hadhil hal, maka ia akan mendapatkan kebalikan dari keadaan ini. Apa itu? Kalau orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka berhak mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Berarti kalau orang yang kafir kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir tidak mendapat pahala. Fa'alaihil khawfu wal huznu atau wal hazanu, sehingga mereka yaitu merasakan ketakutan dan kesedihan. Ya, kebalikan dari orang yang beriman. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedih hati. Berarti kalau orang yang kafir, mereka khawatir dan mereka sedih.
Taib. Kemudian beliau berkata, "Was-sahihu anna hadzal hukma baina hadhihi at-tawaifi min haitsu hum." Dan yang sahih, hukum ini diterapkan antara kelompok-kelompok ini, yaitu Yahudi, Nasara, dan Sabi'in. Min haitsu hum, yaitu dari sisi mereka sendiri, ya, dari kondisi mereka sendiri. La bin nisbati ilal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinisbatkan kepada keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menurut latar belakang mereka, bukan menurut keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ini adalah kabar tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya tadi sampaikan Ibu sekalian. Ayat ini relevan saat mereka itu mengikuti nabi yang diutus kepada mereka. Yahudi di zaman itu, Nasara di zaman itu, dan Sabi'in di zaman itu. Itulah yang terkait dengan ayat ini. Jadi Yahudi yang mendapat pahala yang mana? Yahudi yang di zaman nabi mereka mengikuti nabi mereka. Nasara yang ada di zaman mereka mengikuti nabi mereka. Sabi'in juga demikian. Karena ayat ini menceritakan tentang keadaan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa anna hadza madmunu ahwalihim, dan ini adalah kandungan dari kondisi mereka. Wa hadhihi tariqatul Qur'an, dan ini adalah metode di dalam Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'din nufusi, apabila terdapat di dalam sebagian jiwa, inda siyaqil ayat, ketika dibawakan ayat-ayat, ba'dul awham, sebagian prasangka, sebagian dugaan, fala budda an tajida ma yuzilu dzalikal waham, maka harus ada setelahnya dijumpai apa yang bisa menghilangkan dugaan tersebut. Artinya begini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan kaum Bani Israel, yang mereka itu mendapat nikmat, yang mereka itu mendapat hukuman dari Allah, yang mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang, maka muncul dugaan, bisa muncul dugaan, oh berarti orang-orang Yahudi itu nggak ada benernya. Oh berarti kaum Bani Israel itu semuanya apa istilahnya itu, durhaka, nggak ada yang selamat. Kan ini konsekuensi yang bisa kita katakan yang wajar. Bagaimana tidak? Berapa ayat yang menyebutkan tentang kedurhakaan Bani Israel. Dikasih nikmat, diingkari, dimaafkan, berbuat kesalahan lagi, terus menerus. Jadi sangat wajar kalau orang itu memiliki prasangka, wah Bani Israel ini gak ada benernya, Yahudi ini gak ada benernya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini untuk menepis dugaan itu. Apa artinya?
siapapun dari mereka, Yahudi Nasara, kalau mereka masih beriman kepada Allah dan utusan yang diutus, mereka berhak kok mendapatkan pahala. Alias tidak semua Yahudi itu durhaka. Ya, tidak semua orang-orang Bani Israel itu berdosa. Jangan khawatir. Nah, ini bisa menumbuhkan optimisme kalau sekiranya sekarang ada anak keturunan Yahudi dan Nasara. Wah, kalau membaca ayat-ayat tentang Nasara dan Yahudi seakan-akan gak mungkin kita selamat. Maka kita katakan, baca ayat ini, ya, dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan beramal saleh, masih bisa orang-orang Yahudi untuk selamat dengan syarat masuk Islam. Kalau di zaman dahulu masih ada orang Yahudi yang mendapatkan keselamatan, ya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang benar-benar taat. Meskipun banyak yang durhaka setelahnya, kan begitu. Tapi yang taat juga ada. Ya, ini menunjukkan sekali lagi tidak semua Yahudi, tidak semua Nasara itu celaka. Namun itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua umat harus bersatu di bawah Islam. Nah, seperti itu, ya. Li'annahu tanzilum min man ya'lamul asya'a qabla wujudiha. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan karena diturunkan oleh Tuhan yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wadzalika wallahu a'lam. Yang demikian itu Allah yang Maha mengetahui. Annahu lamma dzakara Bani Israil, ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel, wa zammahum, dan mencela mereka, wa dzakara ma'asiyahum, dan menyebutkan kemaksiatan mereka, wa qaba'i'ahum, dan keburukan-keburukan mereka, rubbama waqa'a fi ba'din nufus, bisa jadi terdapat di dalam sebagian jiwa, yaitu sebagian hati kita, annahum kulluhum yashmaluhum dzam, bahwasanya mereka semua itu ya dicakupi oleh celaan. Mereka semua itu orang-orang tercela. Ini yang tadi saya sebutkan. Setelah membaca ayat-ayat sebelumnya, Bani Israel itu kondisinya seperti ini, mereka itu orang durhaka, mereka itu orang yang buruk, maka sangat wajar muncul di dalam hati kita, oh berarti semua Yahudi itu tercela, semua Bani Israel tercela. Ya, fa'aradal bari ta'ala, maka Allah Ta'ala yang Maha Pencipta ingin an yubayyina, untuk menjelaskan, man lam yalhaqhu dzammu minhum biwasfihi, menjelaskan bahwa ada yang tidak tercela di kalangan mereka dengan sifat yang ada, yaitu apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Walamma kana aidan, dan juga ketika Allah menyebutkan atau ketika zakara Bani Israil khasatan, ketika Allah menyebutkan Bani Israel secara khusus, yuhimul ikhtisasa bihim, maka seakan-akan muncul dugaan ada pengkhususan untuk mereka, ada keistimewaan khusus bagi mereka. Zakara ta'ala, maka Allah menyebutkan hukman aman, hukum secara umum, yashmalu tawaifa kullaha, yang mencakup seluruh kelompok-kelompok yang ada. Liyatadihal haq, agar kebenaran itu jelas, wa yazulu tawahhum wal iskal, dan hilang dugaan dan prasangka dan polemik. Fasubhana man auda'a fi kitabihi ma yubhiru uqulal alamin, maka Maha Suci Allah yang telah menetapkan di dalam kitabnya apa yang membuat tenang, apa yang membuat terpana akal orang-orang
yang ada di alam semesta. Ya. Jadi begini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya dengan ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala ingin membuat tenang dua golongan, ya, setidaknya dua prasangka. Prasangka yang pertama mencela Bani Israel secara umum. Wah, nggak ada benarnya Bani Israel ini. Wis pokoknya Bani Israel itu semua menyimpang, semua durhaka. Maka Allah ingin luruskan, tidak. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan nasara, was-sabiina dan sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Wa amilas shalihan dan beramal saleh, falahum ajruhum. Mereka dapat pahala. Oh, berarti enggak semua Bani Israel itu menyimpang, durhaka, buruk dan lain sebagainya. Nah, ini. Ya, jadi ada ketenangan dari mungkin orang-orang yang dahulunya menganggap Bani Israel semuanya itu buruk. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mungkin ada dugaan pula, kok Allah cuma menyebutkan Bani Israel? Dari kemarin kisah-kisahnya itu hanya Bani Israel, Musa Bani Israel, Musa Bani Israel. Apa mereka itu kaum yang Allah khususkan ya? Apa mereka itu punya keistimewaan tersendiri ya? Kok sampai kisahnya itu diceritakan panjang lebar? Apakah Allah hanya perhatian terhadap mereka? Maka lagi-lagi Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa tidak ada pengkhususan untuk mereka. Buktinya apa? Allah sebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Bukan cuma Bani Israel yang Allah perhatikan, yang Allah berikan kekhususan. Siapapun, mau Nasara, mau Sabiin, pokoknya beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berhak dapat pahala. Ya. Nah, ini termasuk di antara metode yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran, yang sekaligus menunjukkan keindahan Al-Quran. Jadi orang yang sempat memiliki dugaan prasangka bahwa Bani Israel semuanya buruk, itu telah terbantahkan dengan ayat ini. Dan orang yang juga punya prasangka kalau Bani Israel, Yahudi itu memiliki keistimewaan khusus, perhatian khusus dari Allah, maka Allah tepis dengan ayat ini. Semua sama. Mau Bani Israel, mau Yahudi, mau Nasara, mau Sabiin, pokoknya mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka, semua berhak mendapat pahala dan semua berhak mendapatkan keamanan. Tidak ada kekhawatiran dan juga tidak pula bersedih hati. Ya. Nah, inilah di antara keutamaan ayat yang mulia ini. Nah, kemudian thumma ada tabaraka wa ta'ala yuwabbikhu Bani Israila bima fa'ala salafuhum. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala kembali lagi mencela Bani Israel dengan sebab perbuatan pendahulu mereka. Masya Allah, Bu, ya. Jadi ayat tadi itu nampaknya seperti jeda. Jadi ada jedanya. Masa dari kemarin-kemarin menceritakan tentang kondisi Bani Israel, kemudian celaan terhadap mereka. Kok kayaknya ayat-ayat ini hanya membahas mereka. Nah, maka Allah turunkan ayat yang ke-62 sebagai jeda. Meskipun ayatnya itu pendek, tapi cukup untuk menenangkan jiwa kita tentang dugaan-dugaan yang tadi kita sampaikan. Tapi setelah ayat ini selesai, Allah balik lagi membahas tentang Bani Israel. Belum selesai cerita tentang Bani Israel. Karena memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi
saat ayat ini diturunkan, surat Al-Baqarah itu termasuk surat apa? Madaniyah atau Makkiyah? Al-Baqarah. Ini jangan sampai nggak tahu ini. Kita membahas sampai ayat ke-62 tapi masih nggak tahu Al-Baqarah Madaniyah atau Makkiyah. Madaniyah. Al-Baqarah itu Madaniyah, diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu zaman dan satu tempat bersama dengan orang-orang Yahudi. Di awal Nabi hijrah, Nabi masih berkumpul, bersosial dan bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi inilah yang ditujukan ayat Al-Baqarah kepada mereka. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembahasan tentang Bani Israel itu sebagai pengingat bagi mereka. Pengingat bagi anak keturunan Bani Israel yang disebutkan di dalam ayat, yang saat diturunkan ayat ini mereka hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan dibaca ayat yang ke-63-64. Barakallahu fi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, Allah kembali menyebutkan tentang kondisi kaum Bani Israel dan celaan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan kalian. Jadi ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung itu di atas kalian. Ya, tur itu secara terjemahan artinya gunung. Meskipun di sebagian terjemahan disebutkan nama gunung tertentu, Tur Sina, Gunung Sina. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat tafsiran dari para ulama yang lain atau tafsir tentang ayat yang lain, misalnya dalam surat At-Tur, kan ada dalam Al-Quran surat At-Tur. Di antara penjelasan para ulama kita dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya disebutkan At-Tur huwal jabalul ladzi fihi asyar. Yang namanya Tur itu gunung yang ada pohonnya. Itu namanya At-Tur. Adapun gunung yang tidak ada pohonnya, yang tandus gundul, itu namanya Al-Jabal.
ya, jabal. Makanya di Arab itu disebut jabal, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Uhud. Karena semuanya gundul, nggak ada pohonnya. Ya, ibu-ibu yang pernah menyaksikan langsung ketika datang ke tanah suci bisa tahu Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Jabal Nur, itu semuanya gunung yang tidak ada pohon-pohonnya. Nah, itu dinamakan Al-Jabal. Adapun gunung yang ada pohon-pohonnya itu disebut At-Tur. Ya, disebut At-Tur. 6. Dan ketika kami angkat di atas kalian At-Tur, gunung, khudhu ma atainakum biquwwah. Kami berkata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah apa yang kami beri kepada kalian dengan kuat. Pegang teguh perjanjian ini. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Nah, ini perjanjian Allah dengan Bani Israel, pesan Allah terhadap Bani Israel. Namun apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Namun kemudian kalian berpaling setelah yang demikian itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, lakuntum minal khasirin, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi lagi-lagi kaum Bani Israel itu berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ay udhkuru wadhkuru wa id akhadna mitsaqakum. Ay wadhkuru, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil perjanjian dengan kalian. Apa yang dimaksud perjanjian ini? Kata al-mu'allif rahimahullah, wa huwal ahdus tsaqilu al-mu'akkadu bit-takhwifi lahum bi raf'it turi fawqahum. Yaitu perjanjian yang berat yang ditekankan dengan menakut-nakuti mereka dengan diangkatnya gunung itu di atas kepala mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat gunung di atas kepala mereka, lalu membuat perjanjian. Lalu mereka menerima awalnya. Tapi akhirnya mereka berpaling. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka di dalam perjanjian tersebut, khudhu ma atainakum, terimalah apa yang telah aku berikan kepada kalian, minat Taurah, berupa Taurah, biquwatin, dengan kekuatan, ai bijiddin wajtihadin wa sabrin ala awamirillah, yaitu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran atas menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi Bani Israel ketika mengambil perjanjian dengan Allah untuk beriman terhadap Taurat, itu sembari diangkat gunung itu di atas kepala mereka. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, ay ma fi kitabikum bi an tatluhu wa tata'allamuhu, yaitu apa yang ada di dalam kitab kalian,
apa yang kalian baca dan apa yang kalian pelajari. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Atau secara makna bahasa tattaqun yaitu agar kalian berhati-hati. Adzaballahi wa sakhatah, dari azab Allah, dari kemurkaan Allah. Au litakunu min ahli taqwa, atau agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi telah memberi peringatan keras kepada Bani Israel. Faba'da hadat ta'qidil balik, namun setelah penegasan yang dalam ini, tawallaitum, kalian berpaling. Wa a'radtum, kalian telah mengingkari. Wa kana dzalika mujiban, atau wa kana dzalika mujiban li an yahilla bikum a'zamul uqubat. Maka yang dengan sebab inilah kalian berhak mendapat hukuman yang terberat. Harusnya. Walakin akan tetapi, laula fadlullahi alaikum, seandainya bukan karena fadilah, keutamaan Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, tentu kalian akan menjadi orang yang merugi. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah Bani Israel itu melanggar janjinya, mereka tidak menepati janjinya untuk beriman dan berpegang teguh dengan kitab Taurat, maka Allah masih ngasih kesempatan lagi. Ya. Jadi Allah masih memberikan rahmatnya, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali. Padahal mereka sudah mengambil perjanjian, di atas kepala mereka ada gunung yang siap untuk ditimpakan. Ya harusnya ini menjadikan mereka benar-benar takut kan. Tapi mereka nggak ada takutnya. Tetap mereka durhaka, tetap mereka berpaling, tetap mereka tidak menepati janji. Namun Allah lagi-lagi masih memberikan rahmatnya, masih memberikan kasih sayangnya. Nah, lanjut ayat yang ke-65 dan ke-66. Silakan dibaca. Masih membahas tentang Bani Israel lagi nih. Tayyib, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dosa Bani Israel yang lain. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang telah berbuat melampaui batas di antara kalian di hari Sabtu. Ya. Dan ini ada tafsir tersendiri insyaallah di dalam surat Al-A'raf. Ya. Itu ada penjelasan tersendiri insyaallah dalam surat Al-A'raf. Yang intinya ada di kalangan Bani Israel itu yang mereka dilarang oleh Allah untuk mencari ikan di hari Sabtu. Selain Sabtu monggo. Jadi hari Sabtu harus berhenti dari aktivitas duniawi yang kebetulan
mereka itu ada di tepi laut, tinggalnya di pesisir. Jadi mereka mata pencahariannya mencari ikan. Nah, ternyata mereka melanggar. Meskipun pelanggarannya itu tidak secara frontal, yaitu mencari ikan di hari Sabtu langsung, tidak, tapi mereka meletakkan perangkap di hari Jumat lalu diambil di hari Ahad, sehingga seakan-akan Sabtu nggak ngapa-ngapain, ya. Dan ini sudah menunjukkan kalau mereka itu suka ngakali. Mereka suka ngakali. Sudah dilarang tapi masih coba mencari celah untuk melanggar aturan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, maka kami jadikan hal tersebut sebagai hukuman bagi apa yang ada di hadapannya, yaitu di sekitarnya. Wa ma khalfaha, dan peringatan bagi orang-orang setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, langsung kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ay wa laqad taqarrara indakum halah, dan sungguh telah menetap di sisi kalian. Artinya cerita tentang kelompok yang durhaka ini benar-benar diketahui oleh kaum Bani Israel. Jadi sejarah yang benar-benar membekas. Semua Bani Israel tahu kalau ada kaum yang dirubah oleh Allah menjadi kera karena kedurhakaan mereka, melanggar kesucian hari Sabtu. Jadi sungguh benar-benar telah menetap di dalam hati kalian, ya, keadaan alladzina tadau minkum fis sabt, orang-orang yang berbuat melampaui batas di hari Sabtu. Wa humul ladzina dzakarallahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf, dan mereka inilah yang Allah sebutkan kisah mereka secara panjang lebar di dalam surat Al-A'raf. Fi qawlihi, yaitu di dalam firman-Nya, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti, dan seterusnya. Dan tanyalah kepada mereka tentang penduduk desa yang mereka itu berada di dekat lautan ketika mereka pergi di hari Sabtu, yaitu ketika mereka bekerja di hari Sabtu. Fa'aujaba lahum hadadz dzambal 'azim, atau fa'aujaba lahum hadadz dzambul 'azim an ghadaballahu 'alaihim, maka dosa yang besar ini menyebabkan mereka mendapatkan kemurkaan Allah atas mereka. Wa ja'alahum qiradatan khasiin, sehingga Allah jadikan mereka kera yang hina. Haqirin dzalilin, haqir ya hina, dzalil ya dina. Ya, bagaimana tidak, manusia itu sudah Allah tetapkan sebagai makhluk yang sempurna, bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Nah, sudah menjadi makhluk yang sempurna dirubah menjadi hewan yang hina. Ini menunjukkan Allah benar-benar murka dengan perbuatan orang-orang Bani Israel saat itu. Langsung Allah berikan hukuman di dunia, gak pakai lama. Wa ja'alallahu hadhil 'uqubah, dan Allah jadikan hukuman ini nakalan lima baina yadaiha, sebagai hukuman bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Ay liman hadaraha minal umam, yaitu bagi umat-umat yang mengetahuinya, yang ada saat itu. Wa balaghahu khabaraha, dan sampai kabar kepada mereka, mimman huwa fi waqtihim,
yang ada pada waktu mereka, maksudnya di zaman mereka. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukuman Allah yang menjadikan sebagian, ingat ya, ini sebagian, lagi-lagi bukan semua, sebagian mereka ada yang melanggar kesucian hari Sabtu, lalu Allah rubah mereka menjadi kera. Maka hukuman Allah ini menjadi semacam peringatan keras bagi siapapun yang berada di zaman itu. Dan Allah jadikan ini tersebar luas. Jadi orang-orang di zaman itu semua tahu kalau ada hukuman yang Allah berikan kepada sebagian kaum Bani Israel. Ya, bahasa sekarang itu menjadi viral di kalangan mereka. Dan tentu ini menjadi kaum-kaum yang mengetahui kabar tersebut, apa istilahnya ya, menjadi shock. Bagaimana tidak, manusia dirubah menjadi kera. Ini peringatan keras dan besar. Jadi agar orang-orang tidak ada lagi yang berani melanggar kesucian hari Sabtu di saat itu. Ya, meskipun di sini disebutkan minal umam, umat-umat yang lain, yang berarti bukan hanya Yahudi saja, bukan hanya Bani Israel saja, tapi semua umat yang ada di zaman itu. Mereka semua tercengang dengan adanya hukuman Allah kepada sebagian Bani Israel. Wa ma khalfaha, dan apa-apa yang setelahnya, ay min ba'dihim, yaitu setelah mereka. Artinya hukuman Allah ini juga menjadi peringatan keras bagi kaum yang datang setelah mereka. Fataqumu 'alal ibadi hujjatullah, maka telah tegaklah ya kepada hamba-hamba Allah hujjah Allah, waliyartadi'u an ma'asihi, dan agar mereka berhenti dari kemaksiatannya. Lakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin, akan tetapi tidaklah hal ini menjadi pelajaran yang bermanfaat melainkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa amma man adahum, adapun orang yang selain mereka, yang tidak bertakwa maksudnya, fala yantafi'una bil ayat, maka tidak akan mengambil manfaat dari ayat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak kita jumpai wa mau'izatan lil muttaqin di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya? Artinya sebenarnya bagi orang-orang yang bertakwa ini sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi mereka agar tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dihukumnya sebagian kaum Bani Israel, maka orang-orang yang bertakwa sudah cukup untuk mengambil pelajaran darinya agar tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Namun bagi orang yang tidak bertakwa, nggak kapok-kapok. Makanya kita masih jumpai sampai sekarang masih banyak orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, menentang yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kisah-kisah terdahulu bagi orang-orang yang menantang Allah, orang-orang yang mencela Rasul itu sudah banyak. Sudah sangat jelas. Ya. Kita ambil contoh misalkan hadis tentang larangan makan dengan tangan kiri. Larangan makan dengan tangan kiri. Bagi orang yang bertakwa, ketika sampai suatu hadis Nabi SAW perintahkan orang makan dengan tangan kiri, tapi orang ini ngece, tetap makan pakai tangan kiri. Akhirnya Nabi mengatakan, demi Allah kamu tidak akan mampu mengangkat tangan kananmu. Seketika tangan kanannya lumpuh. Nah bagi orang yang bertakwa, subhanallah,
Cukup ini jadi peringatan. Jangan sampai makan pakai tangan kiri. Karena apa? Sudah ada pelajarannya, sudah ada hukuman yang terang, yang jelas. Siapa yang mau lumpuh tangan kanannya? Nggak ada yang mau. Oleh karena itu apa? Langsung mengamalkan hadis, makan pokoknya pakai tangan kanan. Karena terngiang-ngiang kalau menentang hadis ini sudah pernah ada peristiwa orang lumpuh tangannya. Ini bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, masa bodoh. Ya. Meskipun sebagian mungkin ada yang tidak tahu tentang adab makan, tapi sebagian yang lain bisa ditahu. Sudah tahu makan itu pakai tangan kanan. Tapi karena hawa nafsu atau karena yang lain masih aja makan pakai tangan kiri. Atau minimalnya menganggap remeh lah. Seakan-akan makan pakai tangan kanan itu ya itu hanya aturan teori saja. Prakteknya ya lihat kondisi. Kalau tangan kiri garpu, ya garpu ini untuk makan ya pakai tangan kiri. Kalau nggak ada garpunya baru makan pakai tangan kanan, sendoknya kan cuma satu. Kalau tangan kanan sendok, tangan kiri garpu, ya adat apa namanya kebiasaan yang ada ya makan pakai garpu. Kalau itu misalnya irisan daging atau lainnya, masa bodoh dengan hadis makan dengan tangan kanan. Nah, ini bagi orang-orang yang bertakwa sudah cukup, sehingga mereka meskipun ribet tetap mengamalkan. Kalaupun mau makan pakai garpu, garpunya dipindah ke tangan mana? Kanan. Lukir dulu sementara, pindah posisi sementara. Meskipun terlihat konyol dan terlihat apa ya, deso gitu ya. Kayak sok mangan kayak garpu wong iki. Subhanallah. Karena kita apa? Cukup pelajaran berharga. Dalam hadis pernah terjadi kejadian orang menjadi lumpuh gara-gara menentang perintah Rasul untuk makan dengan tangan kanan. Adapun orang yang tidak bertakwa, ya mereka masa bodoh. Nah, makanya Allah katakan kejadian hukuman terhadap Bani Israel ini mau'izatan lil muttaqin, sebagai pelajaran bagi orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa ya tidak bisa ngambil pelajaran. Makanya apa? Masih saja ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi, Bani Israel. Nah, di antaranya apa namanya? Ayat yang setelahnya ini, ya. Ayatnya cukup panjang, Bu. Tidak apa-apa kita baca sekarang, nanti kelanjutannya insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Silakan dibaca ayat ke-67 sampai 74. Wala tasqil hars.
amma tayyib. Barakallahu fiik. Tayyib, barakallahu fiik. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan sisi lain dari orang-orang Bani Israel yang juga sebenarnya sudah kita rasakan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa mereka itu kaum yang apa bahasa kita itu bandel, ya, kaum yang ngeyel, ya. Dan ini ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk berkata kepada kaumnya agar membelih atau agar menyembelih sapi betina. Dan dari kisah inilah nama surat ini. Surat apa? Al-Baqarah. Sapi betina. Diambil dari kisah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa berkata, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Sebelum kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Bani Israel itu menuduh Nabi Musa mengira kalau ini adalah bahan ejekan? Jadi perintah untuk menyembelih sapi ini dianggap sebagai ejekan oleh kaum Bani Israel.
Kenapa demikian? Karena sebenarnya asal muasal dari perintah menyembelih sapi betina itu ada kaitannya dengan ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72 yaitu apa? Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun. Ya, dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa lalu Allah tidaklah atau Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Dan juga ayat yang nanti akan kita bahas pula. Sebentar, ayat yang keberapa ini ya? Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Terus ayat keberapa, Bu? 77. Hah? 73. Ah iya, benar, sahih. 73. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Nah ini. Maka kami katakan pukulkanlah itu di sebagiannya. Ya. Itu adalah perintah Allah untuk mengambil daging yang disembelih, daging sapi yang disembelih itu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi ada kejadian pembunuhan, ya, ada kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel yang mereka itu tidak tahu siapa pembunuhnya. Mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Bahkan antara mereka itu ada yang saling menuduh. Saling menuduh, dia yang membunuh. Maka yang dituduh mengatakan tidak, bukan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Musa, sembelih dulu apa? Sapi betina. Loh, ini ada pembunuhan kok suruh nyembelih sapi betina? Guyon kamu. Paham ya? Jadi apakah kamu menjadikan kita bahan candaan? Kita ini sedang ribut nyari siapa pembunuhnya kok disuruh nyembelih sapi. Paham ya? Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka dari pesan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina, mereka mengatakan, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah engkau akan menjadikan kami banyak ejekan, ya Musa? Enggak nyambung. Ya. Mencari tahu siapa pembunuhnya, menyelidiki kasus pembunuhan, kok malah disuruh nyembelih sapi betina. Qalu atatakhiduna huzwa, maka Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi di antara orang-orang yang bodoh. Dan Nabi Musa serius, ini perintah Allah. Sudah, jangan apa banggel, nah, gitu ya bahasa kita. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang-orang bodoh. Akhirnya mereka sadar kalau ternyata memang itu perintah Allah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tapi mereka enggak langsung apa bahasa kita satset gitu ya. Enggak langsung nyari sapi disembelih. Pokoknya betina kan? Mereka tanya, "Ud'u lana rabbak." Ya, serulah Tuhanmu untuk kami agar menjelaskan yubayyin lana ma hi. Menjelaskan sapi betina yang kayak apa. Maka Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina yang dimaksud adalah yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara keduanya.
Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Ini sebenarnya sudah cukup. Sudahlah, ngerjakan saja apa perintah Allah. Lanjut lagi mereka ngeyel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, serulah Tuhanmu kepada kami untuk menjelaskan bagi kami, untuk menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya. Sapi betina yang tidak muda, tidak tua, warnanya apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Maka Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina yang dimaksud adalah sapi betina yang berwarna kuning, lagi tua, yang membuat senang orang-orang yang melihatnya. Lanjut, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insyaallahu la muhtadun. Mereka berkata, serulah Tuhanmu bagi kami untuk menjelaskan kepada kami sapi betina yang seperti apa, karena terasa samar bagi kami. Padahal sudah ada kriteria sebelumnya, nggak muda, nggak tua, warnanya kuning, bagus. Cukup ini sudah, pokoknya cari itu, nemu, sembelih, selesai. Mereka mengatakan samar bagi kami. Setelah itu mereka mencoba untuk meyakinkan, insya Allah kami termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Artinya apa? Jangan khawatir, kami insya Allah akan melaksanakan perintahnya. Coba jelaskan ya lebih detail lagi, sapi itu seperti apa. Lalu Nabi Musa mengatakan, Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina yang dimaksud adalah sapi betina yang tidak dipakai untuk membajak sawah dan juga tidak mengairi tanaman sawah, musallamah yang sehat, la syiyata fiha, tidak ada cacatnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada belangnya. Qalu, mereka berkata, al-ana ji'ta bil haq, sekarang engkau sudah datang dengan membawa kebenaran. Fadzabahuha, akhirnya mereka pun menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak mengerjakannya. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan nyari sapi betina seperti ini, itu jauh lebih sulit dibandingkan menyembelih sapi betina saja tanpa ada persyaratan. Nah oleh karena itu, di antara penjelasan para ulama yang lain, semakin mereka mencari atau semakin mereka itu berusaha untuk mencari tahu detail dari apa yang diperintahkan, maka semakin berat. Semakin berat yaitu tugas yang menanti mereka. Artinya kalau sekiranya mereka tidak banyak tanya, lalu nyembelih sapi betina seperti apapun sudah sah, cukup. Tapi karena mereka banyak tanya, maka Allah semakin apa? Beratkan persyaratannya. Bayangkan nyari sapi yang tidak muda, tidak tua, warnanya kuning bagus, lalu sapinya tidak pernah dipakai majak sawah, tidak pernah dipakai mengairi sawah, yang tidak punya cacat, sehat walafiat, tidak belang. Ini jauh lebih sulit dibandingkan pokoknya ada sapi betina langsung disembelih. Ya, makanya dikatakan di sini wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa mengerjakan. Ya karena apa? Kriterianya cukup sulit. Jadi hampir mereka tidak mengerjakannya. Nah inilah diantara sekali lagi bentuk kengeyalannya Bani Israel. Allah perintahkan dengan mudah, tapi justru mereka mempersulit diri.
Ya. 6. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa. Faddara'tum fiha, lalu kalian saling tuduh menuduh tentang hal itu. Nah, ini latar belakangnya ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan pukulkanlah apa itu sebagian anggota sapi betina. Pukullah korban pembunuhan tersebut dengan sebagian anggota organ dari sapi betina. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati, wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun, dan melihatkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berakal, agar kalian mempergunakan akal kalian, agar kalian paham. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, kemudian menjadi keraslah hati-hati kalian setelah itu, bahkan sampai seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarah, karena sebagian dari batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang terbelah darinya kemudian memancarkan sungai. Artinya apa jamaah sekalian? Batu aja bisa mengeluarkan air. Ya, sekeras-kerasnya batu itu air bisa memancar lalu menjadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', dan di sebagian batu itu ada yang terbelah lalu memancar mata air darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya di antara batu itu ada yang jatuh karena rasa takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah, untuk perumpamaan batu ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Batu yang keras saja, masih ada kelembutan di dalamnya, air bisa keluar darinya. Jatuh dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Lah kalian Bani Israel punya hati tapi lebih keras daripada batu. Bagaimana tidak? Sudah kurang apa Allah memberikan waktu bagi kalian untuk kembali dari kesalahan, bertobat dari dosa, masih saja kalian ndablek. Ya. Allah sudah memberikan maaf, kalian kembali, kalian langgar, kalian dimaafkan, kalian langgar, kalian dimaafkan, kalian langgar, terus menerus seperti itu. Mulai dari kisah yang sepele, kisah yang berat, ya, sampai pertanyaan-pertanyaan yang kurang faedah. Tanya-tanya ini kan kurang faedah. Warnanya apa? Seperti apa? Masih samar. Ini pertanyaan tidak berfaedah. Tapi itu yang ada pada diri kalian, sehingga setelah kalian keras hatinya membatu, bahkan lebih keras daripada batu, sudah. Makanya apa? Tidak ada lagi kesempatan bagi kalian setelah itu. Ya, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah akan ingat setiap pelanggaran yang kalian buat. Lalu Allah berikan kesempatan taubat, lalu kalian langgar lagi, Allah itu menghitung semua. Gak ada yang luput dari Allah. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan secara singkat ayat yang ke 67 sampai 74. Insyaallah penjelasan tafsirnya akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan jika ada.
Nampaknya tidak ada. Mungkin kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.